Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Amma ba'du. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita disehatkan oleh Allah, dilancarkan ibadah puasanya, tahajudnya, tarawihnya semuanya. Baik, kembali lagi di episode kali ini di podcast Anibros edisi terbaru Permata, Penerang Ramadan bersama Tahaulat. Teman-teman, di episode kali ini kita akan membahas tentang sebuah perjuangan tragedi besar yang terjadi di bulan agung, di bulan mulia, yaitu pembebasan kota Mekah atau disebut Fathu Mekah. Kita akan mendengarkan bagaimana semangat juang yang ditanamkan oleh Rasulullah, apa pelajaran yang bisa kita ambil di balik semua itu. Tentunya yang akan dikupas oleh pemateri kita yang sudah hadir di tempat kita, yaitu Bang Rio. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Antum gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Makin ganteng ya Satrio ini. Baik. Duit aman kan duit? Gimana? Duit aman. 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 Aman ya? Alhamdulillah. Lillahi ta'ala ya? Akhir bulan Bang soalnya Bang. Iya. Ngomong-ngomong kemarin kita bayar zakat kurang duitnya. Oh iya. Antum mungkin. Aduh. Kita mah ada Bang ya. Oh iya ada, alhamdulillah. Enggak, kayaknya belum cair nih gajian Oke, podcast. nanti kita bahas zakat insyaallah Oke, ya. siap. Kita bahas Fathu Mekah dulu kali ya. Oke. Jadi kita mungkin dari awal bisa antum jelasin setidaknya cuplikan bagaimana terjadinya sebuah perperangan, karena ini agak gimana loh, Bay. Kalau memang puasa itu kan identiknya agak lemes gitu ya. Ya. Tapi kok bisa ada penaklukan atau Fathu Mekah yang malah terjadinya di bulan Ramadan gitu. Mungkin bisa antum jelaskan. Jadi sebab awalnya sih kalau yang kita tahu ya, Iya. yang kita pelajarin di majelis-majelis itu, Ayo. Fathu Mekah itu awal mulanya karena Bani Bakar Bani itu meminta Quraisy untuk menyerang Bani Khuza'ah. Yang mana sebelumnya kita harus tahu bahwa saja di antara Quraisy dengan pasukan muslimin Nabi Muhammad SAW itu ada namanya perjanjian Hudaybiyah. Ya, Hudaybiyah. Jadi selama 10 tahun mereka ini berdamai. Kaum muslimin boleh masuk Mekah dan melakukan ibadah umroh dan lain-lain. Ya, begitu juga kaum orang-orang Quraisy Mekah, mereka bisa juga pergi ke Madinah dengan aman gitu, dengan jaminan tidak ada perperangan lah, kayak gencatan senjata Israel sama Palestina. Oh, gencatan senjata. Gencatan senjata. Catat pakai C ya. Gencatan kan? Iya. Gencatan senjata selama 10 tahun 10 ya. tahun. Itu nggak boleh ada perperangan. Nggak boleh. Artinya boleh masuk ke Mekah tapi nggak boleh bawa alat perang apa gimana? Mungkin boleh sebagai perlindungannya, tapi kalau dalam konteks Nggak boleh ada perperangan. gitu ya. Perangnya Bang enggak Perangnya itu dibolehin. nggak boleh. Ya, kalau masuk mah mungkin boleh. Berarti itu perjanjian di Sulh Hudaybiyah. Sulh Hudaybiyah. Bagaimana kemudian terjadinya Fathu Mekah di Nah, situ? kemudian Bani Bakar ini sama Bani Khuza'ah, ini mereka ini punya permusuhan yang udah dari zaman dulu ceritanya. Ya, sama engkong-engkongnya itu udah pada perang terus gitu. Antara dua ini kabilah ya? Iya, kabilah, dua kabilah tentunya. Itu kagak kelar-kelar itu masalah. Nggak tahu ya gimana ceritanya di ujungnya itu, nggak tahu dah kita. Pokoknya udah berantem dari dulu gitu. Itu. Dan dua-duanya dari Mekah apa gimana? Dua-duanya ini dari Mekah. Holam ya. Kayaknya dari Mekah. Oh, dari Yang pastinya dari Arab. Itu. iya dia. Pasti dari Arab. Karena nggak mungkin orang Selang atau orang Bekasi perang di situ kan, nggak mungkin orang Jawa gitu kan. Oh, jadi ceritanya itu apa tadi Banu Khuza'ahnya ikut muslimin begitu ya? Bani Khuza'ah ikut muslimin. Ikut Suku Quraisy. Nah, jadi kan Bani Bakar itu minta bantuan sama orang-orang Quraisy di Mekah buat nyerang Bani Khuza'ah ini. Akhirnya mereka ketemuan tuh di tempat namanya itu Al-Watir kalau nggak salah ya. Al-Watir. Beberapa orang dari Quraisy ya membawa senjata lengkap ketemu Bani Bakar di Watir. Kemudian menyerbu Bani Khuza'ah yang lagi bermukim di sana. Ya, akhirnya diserang tuh. Meninggal banyak banget orang di situ. Mungkin sekitar 20 kayaknya. Sekitar 20-an Dari Bani Khuza'ah. dari Bani Khuza'ah yang meninggal. Nah, kemudian dari Bani Khuza'ah ini ada yang selamat dan kabur menuju Madinah, yaitu Amr bin Salim. Mengadu kepada Rasulullah SAW bahwasanya kami diserbu oleh Bani Bakar bersama Quraisy juga. Nah, tolong kami ya Rasulullah.
Akhirnya Rasulullah itu menjawab, ya kamu akan kami tolong. Gitu. Akhirnya Nabi SAW itu memanggil para sahabatnya untuk mempersiapkan diri mereka untuk berperang. Gitu kan. Lah Bang, Bani Bakar sama Rasulullah itu emang udah jadi satu, emang temenan apa Bani gimana? Khuza'ah. Bani Khuza'ah. Bani Emang Khuza'ah. udah temenan sama grupnya Nabi SAW ini. Ya, mereka nih ketika Sulh Hudaybiyah ini Bani Khuza'ah mengambil naungan kaum muslimin saat itu. Oh, berarti nggak bisa kita katakan bahwa Nabi itu ikut campur gitu, nggak bisa. Enggak, Karena emang udah Ya, Tapi dia bukan muslim ya. Bani Sebagai- Khuza'ahnya bukan muslim tapi. muslim, sebagian muslim. Ada sebagian Ya. muslim gitu. Cuman mereka dalam naungan kaum muslimin saat itu. Nah, gitu. Kalau Bani Bakar suku Quraisy. Terus lanjut nih. Ya. Terus Nabi bilang ke para sahabat, siapkan diri kalian buat berperang. Oh, akhirnya disiapin tuh sampai 10.000 pasukan. Disiapin. Terus jalan dah dari Madinah itu tanggal berapa ya? Pokoknya di awal bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Nah, Nabi SAW bersama pasukannya itu berangkat dari Madinah menuju ke kota Mekah. Ketika sampai di Marudohron, mereka ini berhenti dulu di situ, kayak menginap lah bahasanya. Sampai di sana, Nabi SAW itu memerintahkan setiap orang untuk menyalakan obor di malam hari. Nah ini anak ngelewatin cerita nih. Waduh, Ada yang ketinggalan. ketinggalan. Keke nih. Apa ini udah balik lagi. Balik lagi ya, kita balik lagi aja. Yang di part mana tuh berarti? Ah ini partnya ini ketika Amr bin Salim udah ngadu ke Rasulullah. Oh ya dia Nah, itu ternyata setelah kejadian itu pemimpin kaum Quraisy saat itu yaitu siapa? siapa? Abu Sufyan bin Harb. Nah, Abu Sufyan bin Harb ini merasa menyesal dengan apa yang telah mereka lakukan itu dari suku Quraisy. Akhirnya mereka pengen meminta ampunan kepada Nabi SAW agar Sulh Hudaybiyah ini diperpanjang, nggak diputus. Karena kalau konsekuensinya kalau misalkan Perang. kejadian pelanggaran nih, meskipun hanya beberapa orang doang, Satu atau dua orang. ya itu bakal terputus gitu. Dan kita ini boleh langsung menyerang tanpa memberitahu mereka. Gitu. Artinya perdamaian itu perjanjian tadi udah nggak ada, batal. Udah nggak ada, udah batal. Nah ini suku Akhirnya Quraisy dia siapa Abu Sufyan ini minta diperpanjang minta kontrak. diperpanjang. Akhirnya mendatangi Rasulullah SAW. Nabi nggak ngomong apa-apa. Ya Rasulullah, ini perjanjian ini pengen kita panjangin nih. Bagaimana pendapat antum? Rasulullah nggak jawab tuh, diem. Akhirnya pindah ke Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ngomong, "Ana nggak bakal bantu ente." Karena Nabi diam. Karena Nabi diem. Nah itu. Habis itu pergi ke Sayyidina Umar. Apa gitu? Sayyidina Umar malah marah-marah. Malah marah-marah. Dia bilang, kalau misalkan ada debu yang bisa anak pakai buat ngerangin ente, anak bakal merangin ente, katanya. Malah dimarahin balik. Saking kesel itu. Akhirnya dimarahin balik sama Sayyidina Umar. Pokoknya berusaha membujuk sahabat yang lain kayak Sayyidina yang dekat-dekat Aisyah, dengan Fatimah, ayo. Iya. Kayak Sayyidina Fatimah, banyak dah yang lain juga kan. Terus mohon-mohon ke setiap orang yang di Madinah, Biar minta ke Rasulullah Iya. agar diperpanjang. nggak dapat hasil akhirnya tuh. Ayo. Akhirnya pulang ke Mekah tanpa ada hasil, makin pusing mereka itu orang Quraisy. Oh ini kayaknya kita bakal diserang nih gitu. Oh berarti mereka udah takut dong ya? Udah serangan takut, itu ya? takut mereka tuh. Takut, udah panik lah biasanya ya, panik. Akhirnya Abu Sufyan ini dipanggil sama Abbas ya. Pamannya. Abbas pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Waktu itu di Mekah ya. Ya, saat itu di Mekah. memang di Jadi Mekah kan? Abbas ini pengen ke Madinah tujuan hijrah dan beliau nggak tahu kalau misalkan Udah ada terjadi itu tadi pembunuhan serangan tadi itu. Nggak tahu apa? nggak tahu kalau Nabi ini udah bawa pasukan 10.000. Oh, berarti Nabi udah berangkat. Udah berangkat. Nah, berarti perjalanan Abbas ke Madinah itu barengan dengan perjalanan Nabi ke Mekah. Iya, barengan. Akhirnya di Marudohron ini ketemu mereka. Nabi dengan pamannya Al Abbas ini bertemu gitu kan. Ini dalam posisi Abbas ini udah beriman. Ya memang beliau ini menetap di Mekah dulu gitu. Memilih untuk tidak hijrah. Iya. Akhirnya hijrah pada saat itu. Hijrah dan ketemu Nabi di Marudohron, belum sampai Madinah nih. Akhirnya balik lagi ke Mekah gitu kan. Manggil Abu Sufyan. Akhirnya datang tuh Abu Sufyan ke Nabi SAW. Bentar, siapa yang balik ke Mekah?
Abbas, Al-Abbas. Ketemu Nabi terus balik ke Mekah. Balik lagi ke Mekah. Biar apa? Kenapa? Bersama manggil ini Abu Sufyan Abu Sufyan. Buat? buat ini membicarakan tentang Oh berarti maksudnya Abu Sufyan itu udah ngomong sama Abbas sebelum Abbas berangkat. Sebelum Sayyidina Abbas berangkat ke Madinah, Abu Sufyan udah ngomong ke Abbas apa gimana? yang ana inget ya. Ya? Kalau nggak salah itu Nabi itu nyuruh ini ya Abu Sufyan. Nyuruh Sayyidina Al-Abbas ya untuk memanggil Abu Sufyan. Rasulullah SAW itu memanggilmu Abu Sufyan. Ayo kita ke sana. Akhirnya Abu Sufyan itu berangkat bersama 3 orang. Ya, di antaranya beliau. Terus siapa ya? Ubaid bin Budel, Oh iya tahu. pokoknya gitulah, 3 orang itu, Anda lupa. 3 Itu yang orang. Bani Khaza'ah kan? Ya, di antaranya itu Hakim bin Hizam. Satu lagi Anda lupa. Nah, Abu Sufyan bin Harb, Hakim bin Hizam, dan satu lagi nih, Anda lupa. Intinya ada 3 yang datang ke Nabi. Ya, ada 3. Terus? Pas sampai Marudhahron, itu Abu Sufyan kaget ngelihat, "Uset, ini apa ini? Rame banget. Rame banget, api dari mana?" gitu kan. Oh itu malam berarti ya? Malam. Kejadiannya malam. Oh ini siapa ini? Api dari mana nih? Cahayanya besar banget dari kejauhan. Oh itu nanya tuh ke teman-teman yang samping. Oh itu apa itu? Nggak tahu. Terus ada yang dari Bani Khuzah juga yang ikut sama Abu Sufyan ini. Oh itu kayaknya kaum gua gitu kan. Dia bilang. Ya. Kaum Khuzah mah dikit orangnya gitu kan. Ini apinya banyak loh. Kayak gitu. Terus ada Al-Abbas bilang, itu tuh Nabi sama pasukannya. 10.000 pasukan. Kaget tuh Abu Sufyan. Akhirnya udah ke sana bertemu Nabi. Apa yang terjadi? Pokoknya singkat cerita itu mereka ini akhirnya beriman. Tapi Abu Sufyan ini agak sulit ya. Siapa yang beriman? Ini 3 orang tadi. Abu Sufyan, Hakim bin Hizam, dan satu lagi yang dari Ubaid. Oh ya. Tahu siapa itu? Tahu dari kalau nggak salah di Bani Khuza'ah juga dia. Akhirnya mereka beriman dan Al-Abbas mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, Abu Sufyan ini suka kebanggaan gitu. Suka dipuji. Suka dipuji. Coba dong buatin dia nih hal Biar yang merasa tersanjung. iya, merasa tersanjung dan dia mempunyai posisi di Islam gitu. Iya. Oke, kata Nabi. Nabi bilang gini, barang siapa yang masuk rumah Abu Sufyan dia bakal aman. Ketika Fatu Makkah Ketika nanti. Fatu Mekah. Akhirnya berangkat tuh set ke Fatu Mekah. Ke kota Mekah. Nabi SAW membagi pasukannya menjadi 2. Menjadi 3. Yang 2 ini dari sisi kanan dan kiri. Dari sisi kanan ada Khalid bin Walid, dan sisi kirinya ini ada Zubair bin Awam kalau nggak salah. Az-Zubair. Ya. Dan di sini Nabi itu bilang jangan memerangi orang-orang Quraisy kecuali kalian diserang duluan. Kayak gitu. Tapi ini maksudnya penaklukannya nih mode aman gitu lah. Ya. Pengen gak ada kekerasan. Artinya kalau mereka mau dengan tanpa perperangan ya udah kita pakai ini. Iya. Tapi kalau terpaksa mereka serang kita juga ikut. Gitu. Pokoknya mode aman gitu lah. Mode. Akhirnya Tapi ini Bang, ada yang perang nggak sih waktu itu? Iya. ada yang perang. Ada. Ada. Oh, berarti nggak mode aman semua gitu nggak ya? Karena kafir Quraisynya batu. Oh karena mereka duluan. Iya, mereka duluan. Ini yang jalur Khalid bin Walid nih. Apa lagi ya? Maksud gue itu Khalid bin Walidnya gitu kan. Ya, kan beliau emang udah spesialis di situ, tiba-tiba di tim beliau yang Iya, di diserang tim gitu. beliau juga Jadi gitu. kafir Quraisy-nya anggapannya kayak salah musuh lah. Iya, ini salah malah macan yang dibangun gitu kan. Terus Ini yang orang Diserang dong sama diserang Khalid. dong tuh sama ini Khalid bin Walid nih mau masuk nih dari jalur kanan. Malah mereka malah ngadang tuh. Sut. Akhirnya udah diladenin Sayyidina Khalid. Sweet gitulah. Perang udah terjadi. Akhirnya dari suku Quraisy itu ada 24 yang mati. Nabi tahu tapi Nabi itu dari kejauhan ngelihat, itu apa itu? ada Mengkilat kayak pedang lagi diadu. Kata sahabat yang lain, itu Khalid. Kenapa Khalid merangin Quraisy? Enggak ya Rasulullah, karena Quraisynya merang duluan. Iya. Nah, akhirnya Khalid membalas, betapa bagusnya qada Allah, kata Nabi. Iya. Akhirnya udah lanjut tuh masuk lanjut. Nabi masuk itu dalam keadaan menundukkan kepalanya, bahkan di riwayat itu dikatakan jenggotnya ini hampir nempel sama tunggangannya. Kenapa tuh Bang kok gitu Bang? Itu karena belum merasa takdim dengan nikmat yang diberikan Allah SWT. Ya karena Fatu Mekah ini merupakan peristiwa yang
sangat diimpikan Rasulullah gitu. Iya. Ya kan kampung beliau sendiri gitu kan. Gimana sih nggak seneng gitu. Kampung sendirinya itu dibebaskan gitu kan, dibebaskan dari kesyirikan. Ada begitu. Sampai ke kemana nanti pemberhentiannya di mana? Nah, itu nanti Rombongannya Nabi Muhammad Nabi itu di Ka'bah itu kan. ke depan Ka'bah. Ke depan akhirnya. Ka'bah. Habis itu berhala-berhalanya itu yang di sekeliling Ka'bah itu dihancur-hancurin. Ayo. Sekitar 360 berhala. Semuanya dihancurin. Iya, berhala itu dihancurin pakai tongkat yang di tangan Nabi. Sambil ngomong Ja'al haqqu wa zahaqal batil gitu. Apa tuh artinya bang? Kebenaran telah datang, kebatilan lenyap gitu. Kayak gitu. Habis itu Nabi itu minta ke ini sahabat bukan orang yang megang kunci Ka'bah itu siapa tuh? Sama kabilah yang megang kunci Ka'bah Iya. minta apa? Minta dibukain pintunya. Ayo. Bukain dong pintunya gitu kan. Oh, ternyata di dalamnya ini Masih ada juga ada berhala juga. Di Bahkan dalamnya apa ada berhala? ada berhala. Bahkan ada ini loh, lebih menariknya ada gambar Nabi Ibrahim Di dalam Ka'bah. kalau Ka'bah. Oh, Terus diapain tuh gambar Nabi Ibrahim? Pokoknya Nabi itu nyuruh Enggak, maksudnya pas kan patung udah pasti dihancurin. iya dong. dihancurin. Gambar itu disobek. maksudnya apa tempelan apa ini? Lukisan di dindingnya gitu. Lukisan di dindingnya gimana disobek orang di ini, dindingnya gitu. Dihapus lah berarti. Iya, mahum gitu. Dihapus. Oh, dihapus akhirnya. Disuruh dihapus. Baru udah Nabi masuk, ya kan sholat di dalam, habis itu keluar khutbah. Khutbah setelah itu udah terjadi Fatu Makkah berarti? Udah. Udah kebuka berarti Iya. kan. Artinya nggak ada perlawanan tadi ya? Nggak ada perlawanan itu cuman yang Setelah di yang tadi itu tadi artinya semuanya bukan berarti semua masuk Islam kan? Masuk Islam nggak semuanya? Nanti di akhir cerita dia bakal orang-orang Quraisy ini mendatangi Nabi. Setelah Nabi khutbah, habis itu orang-orang Quraisy tuh kan Anda lupa ada cerita lagi. Bentar. Itu syaratnya harus masuk Islam nggak biar aman, nggak kan? Enggak. Syarat itu cuma 3. Yang Kata Nabi itu. Masuk ke rumah Abu Sufyan, Iya. masuk ke rumahnya sendiri ya, ditutup pintunya atau masuk ke Masjidil Haram. Mereka bakal aman. Oh, artinya kamu tidak melawan kamu aman gitu. Iya. Kamu nggak harus Islam, nggak melawan udah juga. Iya. Berarti nggak ada paksaan lah di sana. Nggak ada paksaan. Nah, makanya Nabi di akhir khutbah tuh ngomong, "Bagaimana pendapat kalian wahai suku Quraisy? Aku memperlakukan kalian hari ini." Oh, kata Quraisy tuh, "Oh, antum melakukan kami itu dengan baik gitu kan. Tahun karim." Dipuji-puji lah. Dipuji lah gitu, dipuji-puji. Oh, Nabi ini baik gitu kan. Antum Oh, ada maunya ya. Kalah baru muji-muji. Oh iya, padahal dulu Kemarin mah dicaci-caci kan. Marah sih emang. Terus Nah, habis itu setelah itu Nabi bilang, "Ya udah, kalian ini bebas gitu. tulako, Antum bebas, tulako." nggak diperangi, udah aman gitu. Aman. Nah, setelah itu baru udah ada orang-orang di Mekah ini mendatangi Nabi masuk Islam ya. Makanya dari situlah terrealisasi firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fil afwaja." Artinya masuk ke dalam agama secara rame-rame, secara terang-terangan. Itu di situ banyak orang Mekah situ. Akhirnya terus juga dibuat baiat ya laki-laki dan perempuan. Oke. Kayaknya segitu aja sih. Oh ya, Iya. apa Bay? Ini bang, Anda punya soal satu sih. Soal ini singkat nih. Tapi bentar. Nanti udah nanti siapin dulu biar nggak lupa pertanyaannya. Ana mau ini sedikit ingin merangkum cuplikannya. Rasulullah ajibnya begini. Ketika melakukan Fathu Mekah itu kan tidak mensyaratkan orang harus masuk Islam ya. Dan tidak mengawali perang. Artinya kita memang harus siap untuk berperang. Artinya kita siap nih kalau diserang, tapi kita nggak boleh memulai perang begitu. Makanya dalam ayat-ayat dalam Al-Quran bahkan dalam hadis juga itu ketika perintah berjihad, ketika perintah berperang itu pakai lafaz qatilu, nggak pakai lafaz uqtul. Jadi ada qatala, ada qatala, kayak begitu. Apa bedanya qital dengan qatl? Kalau qatl kita yang bunuh, kita yang serang, kita yang berperang dari awal. Sedangkan perintah dalam Al-Quran adalah qatilu. Artinya kamu lawan kalau kamu diperangi begitu. Bahkan kan Nabi Sayyidina Khalid bin Walid entah dalam satu perperangan apa, Anda lupa, itu pernah ada seorang perempuan yang terbunuh gitu. Nabi ngomong, "Hadhihi la tuqatil fi man yuqatil." Ini dia enggak ikut berperang kok bisa terbunuh di sini. Akhirnya Nabi ngomong,
sampaikan ke Khalid bin Walid, Rasulullah ngomong jangan perang sembarangan. Lihat dulu, kalau perempuan jangan diperangi, anak kecil begitu-begitu. Artinya bagaimana? aturan lah ya. Iya, ada bahkan dalam berperang pun kalau bisa disebut berperang itu ada aturannya. Begitu itu sungguh sesuatu yang luar biasa yang Berarti diajarkan bang oleh Islam. perang itu kayak seakan-akan kayak bukan tujuannya ya? Enggak. Iya, makanya Ana juga sempat cari itu apakah jihad itu isinya perang nggak sih gitu. Ternyata jihad itu isinya bukan semata-mata Ali kamu datang ke sana kamu perangi ini. Siapa Usama kamu datang ke sana kamu perangi ini. Enggak, kamu datang ke sana kalau mereka mau, mereka masuk Islam. Kalau enggak mau ya sudah mereka ambil jalan aman. Tapi kalau mereka perangi kamu perangi. Jadi jihad itu bukan isinya kamu ke sana kamu perang, enggak gitu. Mungkin langsung ke Islam pertanyaan ini nanti. dalam perang itu masih memanusiakan Oh manusia. pasti, iya. Nggak kayak yang terjadi sekarang bang. Nah, anak kecil Iya, tapi bahkan Sayyidina Ali pun kan yang pernah ketika ngebunuh itu, ketika dia udah jatuh tersungkur nggak jadi dibunuh itu Sayyidina Ali kan? ya itu Sayyidina Ali itu katanya Itu bagaimana menjaga niatnya ya? itu ketika dia jatuh itu dia pengen bunuh tapi diludahin sama si musuh yang jatuh ini. Habis itu karena dia diludahin dia marahnya lain gitu, bukan Bukan karena lagi Allah. karena awal gitu ya, Iya. karena dia diludahin. Karena dia diludahin akhirnya Nafsunya berarti ya. akhirnya dia meninggalkan musuhnya yang jatuh itu kan padahal tinggal nusuk gitu kan. Selesai. Oke bang Rio, ini Ana punya soal nih. Singkat soalnya. Kenapa sih harus Mekah? Yang Kenapa kok nggak yang ditaklukkan. lain? Iya. Ayo ada pendapat enggak? Kenapa? Kenapa? Ya, maksudnya ini kenapa harus Mekah? Ya benar-benar, benar-benar. Kenapa harus Mekah? Iya. Kan ada banyak kota, maksudnya kota. Yang lebih keren. Iya, Kayak Baitul Maqdis misalkan gitu ya. boleh. Kalau nggak misal di Rum apa di mana gitu. Kenapa kok harus Mekah? Karena Mekah itu pertama ya orang Arab itu sejak zaman dahulu ya. Sejak zaman Nabi Ismail itu kan orang Arab pertama gitu bahasanya kan. Itu Mekah ini adalah kota kebanggaan orang Arab. Sentralnya orang Arab tuh di situ. Gitu. Pusatnya di situ. Pusatnya di situ. Kebudayaan, bahasa itu mereka kiblatnya di situ. Ya kan? Paling mulianya suku di Arab juga adanya di Mekah, Quraisy ya. Sehingga ini merupakan strategi penting kalau kita menguasai sentralnya, itu yang cabangnya pasti bakal ngikut gitu. Makanya perlu gitu kita menguasai kota Mekah. Nih bang, kalau sentral-sentralan ya. Baitul Maqdis itu dulu juga pasti di kiblat. Juga jadi sentralnya juga. Terus kenapa kok nggak Baitul Maqdis baik? Kenapa nggak Baitul Maqdis baik? Kenapa nggak Baitul Maqdis baik? Ya karena saat itu ya, saat Nabi SAW posisinya lagi jadi Rasul gitu kan. Ya, emang Rasul. Iya, ketika beliau jadi Ketika beliau jadi Nabi gitu kan. Sentral agama Islam, agama Allah itu ya di Mekah, bukan di Baitul Maqdis lagi. Udah beda waktunya, beda zamannya. Gitu sih kalau tanah ya. Terus bang, kalau yang terjadi sekarang nih, nah kan sekarang kan di Palestina, Baitul Maqdis kan lagi diserang habis-habisan tuh. Kita boleh nggak sih ikut-ikut? Apa kita emang harus ikut-ikut? Itu gimana menurut antum? Maksudnya harus ikut terlibat dalam hal apa saja? Perang bang, ya. Oh, perang. Iya. Kan anggapannya saudara kita ini diserang, masa kita diem baik gitu? Iya. Itu gimana tuh? Atau cukup buat status aja, doain aja gitu, atau harus ikut perang. Iya. Harusnya gitu sih. Harusnya ikut berperang. Harusnya gitu kan. Di zaman dulu kan kita itu Islam itu satu otoriter gitu. Yang di bawah satu naungan yang bernama Khalifah Utsmaniyah gitu kan. Jika jadi Islam itu kayak satu buatan gitu. Kayak satu orang. Misalkan kita nih ada di mana nih? Di Yaman. Bagian Yaman ini yang diperangi kan oleh orang-orang kafir. Seakan-akan kita kayak tangan kita ini diiris gitu kan. Ada musuh yang iris. Tangan ini pasti bakal melindungi gitu. Ya, negara yang lain. Jadi kalau Islam itu satu tubuh ya. Kita pasti bisa buat melindungi tubuh yang lain gitu. Nah, sekarang kita ini masalahnya dipecah-pecah sama orang kafir. Negaranya dipecah-pecah gitu kan. Kita pengen menolong mereka harus ada yang namanya paspor, visa segala macam, perizinan ribet Kita gitu. masuk bayar visa bang, apalagi nolong. Punya duit aja kagak gitu kan. Zaman dulu enak tinggal nerobos gitu kan. Iya kan? Gas-gas bahaya. Iya. Kayak begitu dah. Artinya berarti
ketika saudara kita yang seiman seagama disakiti, tidak peduli di mana keadaan kita, apa di mana keberadaan kita, mereka adalah bagian dari kita, begitu ya. Kita harus melihat mereka adalah diri kita, gitu. Betul. Iya, kayak gitu. Karena kita tuh Iya, Islam gitu. harusnya begitu. Mesti begitu. Nah, terus kan berarti sekarang kita nih Bang nggak lagi dipecah-pecah, nggak kayak dulu lagi ya. Terus Anda punya soal nih Bang, gimana sih cara kita itu bisa bersatu lagi kayak dulu? Kita Soalnya mau bersatu satu komando itu penting lagi. kali Bang ya. Iya, iya. Kita mau nolong saudara kita kayak gitu, kalau kita nggak bersatu Iya, nggak bisa. benar-benar. Nah itu gimana sih cara kita bersatu itu? Ya memang qadarullahnya udah begitu kali ya di akhir zaman. Karena Nabi SAW itu pernah ini loh, pernah doa kepada Allah ya kan. Ya Allah, semoga ujian di umat ini bukan dari dalam, dari internal. Ya, tapi Allah menjawab nggak bisa. Oh, itu satu dari 3 doa yang tidak terjawab itu ya? Iya. Ya nggak sih? Jadi Nabi, Dua terjawab, ya, satu nggak terjawab. satu dari 3 yang tidak Gitu terjawab. nggak sih? Iya, Kayaknya ya. itu. Duanya dijawab sama Allah, satunya yang ini emang udah begini nanti. Iya, emang jalannya udah begini kita. Tapi kan kita nggak udah kita emang udah zamannya dipisahin gitu kan. Bodo amat lah. Ya udah, masing-masing. Masing-masing. Boleh nggak gitu? Nggak boleh gitu. Terus gimana Bang? Katanya emang harus gitu, terus gimana kita? Ya sikap kita melakukan apa yang bisa kita lakukan gitu, kayak ngirim makanan gitu kan, membantu mereka dari segi makanan misalkan, terus dukungan dari misalkan kita bernegara nih sebagai pemimpin gitu kan, kita harus menyuarakan kemerdekaan mereka gitu. Oh, kita harus ikut speak up juga. Kita harus ikut juga. ngomong juga. Nggak boleh tinggal diam. Artinya membantu semampu kita. Begitu ya. Bang, tapi Anda pernah dengar deh di fikih Taurat itu ada satu istilah yang mana dia bisa menyatukan umat Islam. Oh itu. Namanya itu qawasim mustarokah. Iya. Coba gimana tuh qawasim mustarokah? Anda agak lupa-lupa soalnya. Kalau qawasim mustarokah itu kita itu ini. Jadi qawasim mustarokah itu adalah hal-hal yang mana kita itu dalam keadaan berpecah-pecah, tapi kita dalam hal ini itu satu gitu. Contohnya kayak apa? Apa? Tuhan kita satu, Allah. Kemudian juga Nabi kita, Nabi Muhammad gitu kan. Sholat kita itu 5 waktu yang wajib. Itu semua umat Islam mau kelompoknya Sunni kah, Syiah kah, atau Salafi misalkan. Dan yang lain-lain gitu, yang banyak kan. Itu pasti Tuhannya Allah satu gitu kan. Enggak ada Tuhan lain. La ilaha illallah. Juga nabinya Nabi Muhammad. Sholatnya 5 juga. Enggak ada sholat yang 6 enggak ada itu. Juga maghrib juga 3. 3 rakaat. Isya juga 4. Sama. Nah, itu salah satu contoh qawasim mustarokah yang harus kita junjung tinggi dan jangan menggebur-geburkan ikhtilaf yang bersifat furu gitu. Kan ini kan hal-hal yang asas yang qawasim mustarokah ini. Bang, tapi qawasim mustarokah ini kayak semboyannya negara kita enggak sih? Apa tuh? Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Kita beda-beda tapi tujuan kita sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bentar, berarti kalau tadi kita berbeda suku bangsa tapi kita Indonesia. Ya. Ini kalau kita berbeda pendapat tapi kita Islam. Nah, iya. Gitu. Tapi kalau Ana tambahin mungkin menurut Ana gini. Ketika yang dimaksudkan dengan apakah kita mungkin bersatu, secara sikap mungkin, secara pendapat tidak gitu. Kita boleh saja dong beda pendapat. Ana sama ente bisa berbeda pendapat. pasti. Itu kan itu tadi qawasim musyarakah adalah mencari persamaan di tengah perbedaan begitu kan. Bagaimana bukan kita harus notice terhadap perbedaan. Kita harus sadari ada perbedaan di antara kita. Tapi bagaimana perbedaan itu tidak kemudian menjadi perpecah belahan begitu ya. Dan itu yang dimanfaatkan oleh setan saat ini. Musuh-musuh Islam. Jadi perbedaan-perbedaan di dalam agama kita ini itu yang diangkat itu. Ya kan akhirnya orang-orang yang nggak ngerti gitu kan, ribut-ribut di media sosial, ya kan. Akhirnya pecah gitu. Akhirnya umat Islam makin bermusuhan aja tuh. Orang kelompok A nggak mau sholat di kelompok B gitu kan. Wah, itu masjidnya kayak gini amaliyahnya gini. Gua nggak mau sholat di situ Akhirnya pindah ke masjid lain gitu kan. Terus Bang, gini Bang. Kan kita kayak udah di akhir zaman kan, semuanya serba kayak gini. Bisa nggak sih kita bersatu kembali kayak dulu Bang? Supaya kita satu di bawah otoriter yang satu gitu Bang, seperti Khalifah pemimpinnya Utsmaniyah, pemimpin satu. Gitu bisa nggak? Mungkin nggak? Gitu.
atau dalam perspektif fikih tauhid ada nggak menceritakan zaman di mana kemudian kita akan kembali lagi bersatu lagi gitu. Iya, fikih taulad kan ini kan berdasarkan dengan penelusuran hadis-hadis dan Al-Qur'an ya, ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi di nas-nas syar'i itu ada sebuah nas yang mengatakan bahwasanya kita ini akan bisa bersatu lagi. Kapan? Ketika Imam Mahdi muncul. Itu kita baru bersatu. Itu bisa dikatakan kita bisa bersatu secara hakiki lah bahasanya. Di bawah kepemimpinan Di bawah satu naungan. gitu. Dalam segi negara ya. Dalam segi arah pandang berpikir umat Islam itu satu semua gitu. Mungkin kita sekarang bisa bersatu dalam aspek hati ya dan sikap. Tapi nanti di akhir zaman ini di zaman Imam Mahdi ini kita nggak cuman sikap dan hati aja, tapi negara juga kita bersatu nanti dengan Imam Mahdi. Jadi nggak ada yang namanya negara ini negara itu, Iya, tapi semuanya emang semuanya Islam gitu. Islam gitu. Kayak dulu lagi ya. Kayak dulu lagi. Satu perkataan ya. Maksudnya satu perintah, satu Perintah, satu Satu komando. komando. Tapi itu masih ada negara-negara nggak sih? Awam ya. Maksudnya kita masih jadi Lihat ntar gue bang. kita masih jadi Indonesia nggak sih? Atau tiba-tiba kita cuma punya status sebagai Muslim, bukan lagi Indonesia gitu. Ada negara. Ada Doraemon nggak? Waktu itu, emang sekarang ada? Enggak, maksudnya kita pintu kemana saja gitu ngelihat dulu. Oh, Oh, kesana. tahu. Apalagi Bay? Ada lagi? Udah lah. Ada ini kita udah nggak sadar udah Udah kenyang anak. setengah jam. Anda juga ada puyeng sih jawabin pertanyaan. Tapi masya Allah ya luar biasa. Minum dulu dah, nggak apa ya? Ya, siapa minum dulu kalau dah. Aduh. Masuk minum dah. Ya luar biasa teman-teman. Ini udah lagi pada minum ya. Jadi kita ngomongin Fathu Makkah tadi luar biasa dari sudut pandang sirah tentunya dan dari sudut pandang fikih tauhid juga. Bagaimana Fathu Makkah ini menanamkan semangat spiritual yang begitu tinggi, bahkan di tengah puasa yang harusnya kita bukan harusnya sih, yang mungkin wajarnya kita lemas, tapi sebagai umat Muslim kita harus siap kapan saja gitu. Dan apalagi kalau sekarang nih soalnya kan orang-orang jangankan berperang ya, ngapa-ngapain aja malas kan, maksudnya kita terlalu ngandelin hadis namun saim ibadah kan akhirnya tidurnya Tapi Habis subuh sampai maghrib baru bangun. baru bangun Nah, kucing mah bisa bang kayak gitu. Bisa puasa Iya, gitu ya. kucing bisa puasa. tapi ini loh, Fathu Makkah itu pada puasa nggak sih? Oh iya, itu pada puasa nggak para sahabat? Atau Nabi puasa nggak Nabi di Fathu Makkah? Ayo. Di hari Fathu Ya Makkah juga ya, anak nggak kepikiran. itu? Nah, puasa nggak? Masa nggak? Kalau menurut Anda gimana? Lah menurut ente yang baca. Tahu ya. Kalau Anda pernah dengar riwayat gitu Iya. ya? Kalau nggak salah dari Imam Tirmizi, mungkin bisa dicek nanti. Di situ diceritakan bahwasanya Nabi SAW tuh ketika kejadian Badar dan Fathu Makkah itu mereka berpuasa ketika berangkat. Dan di tengah perjalanan mereka kelelahan dan berbuka. Artinya dari awal mereka puasa, tapi kemudian ketika ada hal yang uzur yang dianggap akhirnya berbuka. Begitu ya? Tapi kerennya nih, mereka ini sahabat, kita pengen puasa terus Rasul gitu kan. Oh makin semangat puasa ya. Mau lanjutin puasa? Iya. Tapi kalau kita mah dari awal berangkat kayaknya nggak puasa dah. Oh iya, tapi ini unik juga. Ini kan yang ente bilang itu, Pak. Ente nggak sih yang bilang karena bahwa atlet Muslim itu nggak mau, ente nggak sih yang bilang? Iya. Mereka nggak mau ikut bertarung di bulan Ramadan, entah itu sepak bola, entah itu. UFC. Iya, mereka bukan karena kelelahan puasa kan, karena mau fokus ibadah. Ente nggak sih yang ngomong? Enggak bang. Nah, Gitu. siapa? Itu. Artinya mereka sanggup, mereka kuat, tapi biar fokus ibadah gitu. Artinya puasa itu harusnya tidak melemahkan kita gitu ya. Baik. Udah setengah jam nih bang. Mau lanjut. Udah, ada lagi yang mau disampaikan? Laparan belum makan. Kesimpulan, Bay, Fathu Makkah. Udah bang. Tak pusing juga. Ya itu ya teman-teman ya. Tadi apapun yang kita obrolin, kalau memang bermanfaat dan itu benar, silakan diambil jadi pelajaran, dipraktikkan di kehidupan. Kalau banyak kesalahan dari kita, mungkin banyak bercandaannya juga, mohon maaf. Bisa komen di bawah. Ya bisa, mungkin bisa kasih Kita juga masukan, bisa belajar. sarannya. Taib.
Sampai jumpa di episode selanjutnya, insya Allah yang tentunya tidak kalah menarik juga pembahasan dan pematerinya. Terima kasih sudah stay tune tetap menonton sampai sekarang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.